Setiap orang tua tentu ingin memastikan buah hatinya tumbuh sehat. Segala upaya rela dilakukan demi untuk menjamin kesejahteraan hidup anak-anaknya. Namun, jika ternyata ditemukan anak dengan pertumbuhan atau perkembangan yang tertinggal dari sepantarannya, atau bahkan dinilai berisiko stunting, apa yang sebaiknya orang tua lakukan? Tenang, ayah bunda tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah menerapkan sistem rujukan bagi anak berisiko stunting, sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Sistem rujukan ini melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK, posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit umum daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan anak yang berisiko stunting mendapatkan perawatan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Tata laksana pencegahan stunting melalui sistem rujukan tersebut meliputi: pertama, pencegahan primer dari tingkat kader TPK atau posyandu. Pada tahap ini, kader TPK atau posyandu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak setiap bulan. Jika terdapat anak yang pertumbuhannya lambat atau tertinggal, TPK akan menelusuri faktor penyebab yang mendasari serta memastikan anak tersebut sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dan pola asuh yang tepat sesuai usianya. TPK melakukan pencatatan data dan hasil penelusuran faktor resiko, serta memberikan layanan rujukan ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. TPK mendampingi orang tua dengan anak yang tertinggal pertumbuhan dan perkembangannya sesuai arahan dari puskesmas. Kedua, pencegahan sekunder oleh dokter di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pada tahap ini, dokter mengevaluasi tanda gangguan perkembangan dengan mengukur kembali berat dan tinggi badan anak, serta menelusuri penyebab stunting. Anak dengan berat badan rendah namun tidak berperawakan pendek dapat diberikan pangan untuk keperluan diet khusus atau PDK sesuai indikasi, dan terus didampingi perawatannya oleh TPK. Jika ditemukan adanya penyebab medis yang mendasari, misalnya penyakit jantung bawaan, dan tata laksana dengan PDK masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi selama 1 minggu, maka anak dirujuk ke dokter spesialis anak di rumah sakit umum daerah atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Anak yang dinilai berperawakan pendek, baik dengan atau tanpa penyebab medis yang mendasari, juga harus dirujuk ke dokter spesialis anak di rumah sakit umum daerah atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ketiga, tata laksana resiko stunting oleh dokter spesialis anak di rumah sakit umum daerah atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Pada tahap ini, dokter spesialis anak memastikan diagnosis stunting. Jika benar stunting, dokter akan menelusuri penyebabnya dengan melihat tanda gangguan perkembangan yang dialami. Tata laksana stunting meliputi tata laksana medis sesuai kondisi yang mendasari, tata laksana nutrisi, tata laksana non-nutrisi, perbaikan kualitas tidur, dan aktivitas fisik. Pemantauan kenaikan berat badan dan tinggi badan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Jika tidak didapatkan perbaikan setelah terapi nutrisi dan pengobatan kondisi yang mendasari, anak harus dirujuk ke konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Anak stunting yang mengalami keterlambatan perkembangan perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk mendukung sistem rujukan ini, kerjasama lintas sektor sangatlah diperlukan demi menyelamatkan bayi dan balita dari stunting. Jika ayah dan bunda mendapati tanda-tanda keterlambatan pertumbuhan atau perkembangan pada si kecil, segeralah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat.